Ya, Anda kembali di One on One pemirsa dan masih bersama kami Bung Haris di sini pengamat sepak bola. Kita masih berbicara terkait dengan performa ataupun penampilan dari timnas Indonesia dan meski kemarin kalah ya dengan Irak, tapi kita masih mempunyai satu kesempatan terakhir untuk merebut tiket menuju Olimpiade 2024 yaitu dengan melalui laga playoff menghadapi Kenya. Bagaimana kansnya menurut Bung Haris? Iya, kalau secara hitung-hitungan memang agak berat ya. Artinya tantangannya ketimbang kita di Piala Asia, sekarang level tantangannya lebih tinggi. Karena yang kita hadapi adalah tim Afrika. Secara fisik, secara postur mereka lebih unggul. Mereka lebih kuat. Dan secara pengalaman, jam menit bermain mereka juga lebih baik. Karena dari 27 pemain yang mereka miliki, 20 diantaranya main di luar negeri, di luar dunia, dan 16 diantaranya mereka main di Eropa. Ini yang cukup berat pastinya buat Indonesia. Tapi ini kita lihat Indonesia sejak awal juga tidak dilirik ya sebagai tim unggulan. Betul. Kita sebagai underdog, kuda hitam. Tapi kenyataannya di fase grup A, kita menghadapi Qatar, kita menghadapi Australia, Yordania, dan di perempat final kita bisa menang lawan Korea Selatan. Artinya, apapun bisa terjadi di lapangan. Meskipun secara di atas kertas, kans kita kecil, tapi apapun bisa terjadi di atas lapangan. Baik, tadi kan seperti yang Bung Haris katakan bahwa mungkin fisik ataupun para pemain dari Kenya ini lebih mumpuni, bahwa mereka juga banyak yang bermain di laga Eropa begitu yang mungkin tipis atau kecil kemungkinan bagi timnas Indonesia untuk mampu gitu ya untuk menghadapi mereka. Apakah ini kemudian perlu dari timnas Indonesia ini menambah untuk pemain naturalisasi begitu? Ya, nggak cukup waktu pastinya karena yang namanya untuk menaturalisasi pemain ini butuh proses yang cukup panjang dan juga yang jadi catatan, apakah pemain-pemain abroad kita seperti Justin Hapner, kemudian juga Rafael Strijk, Ivar Gerner masih boleh bermain, masih diizinkan klubnya untuk tampil di playoff besok. Ini juga jadi catatan tersendiri. Terlebih lagi kita juga belum tahu ya regulasinya ini, apakah kartu kuning, kartu merah ini akan nyambung ke kualifikasi ini. Kalau akan nyambung kita kehilangan 2 pemain. Rizky Ridho yang kartu straight red card, kartu merah langsung yang artinya dia 2 pertandingan absen, dan juga Justin Hapner. Justin Hapner kemarin dapat kartu kuning. Kalau regulasinya itu menyambungkan dengan turnamen sebelumnya, kualifikasi ini kan artinya Piala Asia dan Piala Afrika itu kualifikasi untuk Olimpiade kan. Kalau menyambung kita sudah kehilangan 2 pemain, Rizky Ridho dan Justin Hapner. Tentu ini jadi PR besar lagi buat Sintayong. Bagaimana caranya mengakali kondisi seperti ini? Meskipun misalnya ini memang terjadi begitu, Rizky Ridho maupun Justin Hapner tidak bisa ikut berlaga melawan Kenya. Kemudian menurut Bung Haris sendiri, apa kira-kira nih strategi yang akan dilakukan oleh Sintayong untuk menghadapi di babak playoff ini? Karena mau tidak mau kan kita memang harus menghadapi Kenya nih. Betul. Ya, mudah-mudahan sih Sintayong masih bisa panggil pemain baru ya. Karena kan masih ada Elkan Bagot yang belum dipanggil. Yang bukan belum dipanggil, tapi memang tidak diizinkan klub ya. Mudah-mudahan klub mengizinkan dia bisa tampil di satu pertandingan ini ya. Karena cukup penting. Dan mudah-mudahan juga dia bisa manggil pemain-pemain baru lain sehingga Rizky Ridho dan Justin Hapner ini bisa tergantikan ya. Karena kalau 2 pemain ini memang absen karena sanksi, tentu berat. Karena sisanya yang betul-betul center back ini cuman Komang Teguh, Muhammad Ferrari. Dan paling mungkin adalah menarik kembali Nathan sebagai center back seperti kemarin lawan Irak. Tentu dengan Nathan main sebagai center back ini akan mengurangi kreativitas di lini tengah kita. Kemudian untuk terkait dengan mental, kita kembali lagi dengan mental dari para timnas ini. Sudah kalah melalui Uzbekistan, kemudian kalah lagi dari Irak. Ini menurut Bung Haris, apakah kemudian nanti mereka untuk
di babak playoff akan bisa mengembalikan mental mereka agar jadi lebih baik begitu? Iya, kalau soal mental, insya Allah kita bisa ya. Karena sudah terbukti beberapa kali. Kita di laga pertama kita kalah lawan Qatar dengan skor 0-2. Dan dalam kondisi itu kita dicurangi wasit, dalam tanda kutip ya. Wasit Nasrullah Kabirov ada beberapa keputusan-keputusan yang sangat kontroversial, yang sangat merugikan Indonesia. Termasuk kartu kuning kedua Ivar Jerner dan kartu merah Ramadan Sananta saat itu. Dan penaltinya Rizky Ridho ya. Tapi kenyataannya di pertandingan kedua saat menghadapi Australia, saat orang berpikir Indonesia akan habis, ternyata Indonesia bisa bangkit. Dan di laga ketiga saat Indonesia hanya butuh 1 poin, kita malah bisa menang 4-1. Begitupun saat lawan Korea, mentalitas itu semakin kuat. Di penalti ini kita biasanya itu mimpi buruk ya setiap menghadapi penalti. Tapi kenyataannya lawan Korea kita bisa menang. Ya. Artinya secara mentalitas mudah-mudahan ya Coach Sintayong dan tim kepelatihan dan juga jangan lupa ini kalau kita lihat di Instagram segala macam ketum PSSI Pak Erik juga sepertinya dia jago motivasi juga ya. Selalu mensupport ya. Selalu mensupport dan motivasinya saya pikir ini cukup penting buat para pemain Indonesia dan mudah-mudahan dengan begitu ini bisa kembali mentalitasnya kembali terangkat. Tapi apapun itu kalau saya pribadi, apapun hasilnya yang diraih oleh tim ini, apakah lolos ke Olimpiade ataupun tidak, tim ini sudah berbuat lebih dari ekspektasi. Kita tidak diunggulkan, kita hanya menargetkan ke perempat final dan kita bisa lolos ke semifinal. Tercatat sejarah, Indonesia menjadi debutan pertama yang bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23. Dan itu setelah 16 tahun absen di Piala Asia, begitu? Bukan absen, nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut ya? Nggak pernah ikut, di U23 kita nggak pernah ikut. Oke, dan ini sudah menjadi suatu apresiasi tentunya ya, dan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena timnas pada akhirnya bisa masuk ke semifinal ya untuk Piala Asia 2023. Bung Haris, yang seperti yang kita ketahui sendiri tidak dipungkiri bahwa memang lagi-lagi timnas Indonesia ini memang ada kelemahan di fisik dan juga mental ini. Bagaimana sih menurut Bung Haris sendiri kita untuk memperbaiki ini timnas agar apa ya, biar bisa lebih tidak cepat down seperti itu dan kemudian kondisi fisiknya juga lebih prima begitu? Saya pikir dalam 4 tahun ya, ini tahun kelimanya Coach Sintayong ya, dari dia diperkenalkan Desember 2019, mulai bekerja 1 Januari 2020 sampai sekarang. Ini kita bisa lihat mentalitasnya terdongkrak luar biasa. Cukup terdongkrak ya? Betul, level kita yang dulunya inferior, jangankan sama tim-tim Asia sekelas Korea, lawan Thailand aja udah ketar-ketir kita. Lawan Vietnam aja kita sudah ciut nyalinya. Sekarang kita bisa lihat, lawan Australia kita menang. Lawan Yordania kita menang, lawan Korea Selatan kita bisa menang. Betul. Artinya mentalitas sudah naik, fisik pun begitu. Tapi memang PR-nya adalah pemain-pemain ini fisiknya bagus saat masuk timnas. Saat kembali ke level klub mereka biasanya turun lagi. Karena ini menjadi PR bersama Indonesia ya, karena level permainan di timnas tidak seperti di klub. Dan ini yang berbeda sehingga Coach Sintayong setiap pemain timnas datang dipanggil, dia selalu genjot fisik lagi. Harusnya di negara-negara maju sepak bola, pelatih tim nasional itu nggak lagi fokus ke fisik. Dia langsung taktik, strategi, chemistry. Taktik, strategi, chemistry. Fisik itu harusnya sudah terbentuk di kompetisi dan di klub. Tapi memang sayangnya tidak semua klub di Indonesia yang fisiknya prima. Kita bisa lihat di liga kita ya. Pertandingan awalnya begitu kencang, begitu ini, tapi menit-menit 70 biasanya itu udah mulai agak kendor fisiknya, staminanya. Inilah yang memang jadi PR besar buat kita, sehingga para pemain saat kembali ke level klub tetap terjaga fisiknya dan juga makan. Para pemain kita ini yang beberapa kali dikeluhkan oleh Sintayong saat di timnas, dia bisa jaga makannya, tapi saat balik ke klub mereka makannya makan sembarangan ya, karena menjadi atlet itu tidak bisa makan enak ya karena makanannya harus makanan yang betul-betul terjaga. Inilah kedisiplinan inilah yang memang harus dijaga, bukan hanya pelatih sendiri tapi juga
si pemain dan juga pihak klub. Pribadi masing-masing dari Betul. pemain timnas ini ya, agar mereka bisa menjaga kondisi fisiknya. Jadi mungkin seperti biasanya mereka di timnas selalu dilatih dengan kondisi fisik, kembali ke klub ya jangan ditinggalkan yang itu Betul. begitu ya. Baik, kemudian dari Bung Haris sendiri ngelihat kembali lagi kita untuk ke kansnya si timnas ini dalam melawan Jenia, kira-kira apa nih strategi dan siapa aja yang akan diturunkan menurut Bung Haris? Iya, kalau seandainya kita bisa tampil full tim ya, termasuk Rizky Ridho ataupun Justin Hafner bisa main, ya saya yakin Coach Sintayong akan tetap pakai pola 3-4-3 atau 5-4-1 ya. Dengan kiper tentu Hernando Ari, itu tidak bisa tergantikan. Ya. Dan 3 back Rizky Ridho yang di tengah, dan Justin Hafner plus antara Ferrari ataupun Komang Teguh. Sementara empatnya ini di kanan kiri, bek kanan kiri itu ya Arhan dan bek kanan. Nah ini bek kanan ini Sintayong masih belum menemukan siapa yang terbaik karena beberapa kali dia gonta-ganti antara Fajar Fatur ataupun Rio Fahmi. Sementara di tengah ini bisa Nathan dan juga Ivar Jerner. Kanan kiri di sayap Marcelino dan Witan Sulaiman serta Rafael Strike. PR-nya adalah jika Justin Hafner dan Rizky Ridho kembali lagi ya, harus sanksi. Oke, kita berdoa bersama semoga itu tidak berlanjut ya. Betul. Sampai dengan laga melawan si Jenia ini ya. Betul. Dan kita juga masih akan terus berbincang terkait dengan bagaimana kans untuk timnas Indonesia ke depannya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.